Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terhantarkan pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya terjemahkan, sedikit ingin menjelaskan bahwasanya kebiasaan kita kalau di Aceh biasanya mengulang 2 rukun khutbah, karena kita biasanya berkhutbah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kalam ajnabi para ulama kita mengharuskan untuk mengulang 2 rukun khutbah, karena supaya tidak bercampur antara bahasa Indonesia dengan rukun khutbah yang bahasa Arab. Habib tadi tidak mengulang rukun khutbah karena Habib khutbah pakai bahasa Arab, sehingga tidak memerlukan untuk mengulang kembali rukun khutbah karena tidak tercampur dengan kalam ajnabi. Sedikit menerjemahkan tentang apa yang telah Habib sampaikan dalam khutbahnya. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tertinggi dan bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, nabi yang dimana telah menyampaikan risalah kepada ini umat, nabi yang dimana telah memberikan hidayah kepada ini umat, dan juga salawat dan salam kepada keluarga baginda Nabi Muhammad dan sahabat baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau menyampaikan wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya, yang dimana setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menaati daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan begitu pula orang-orang yang melakukan maksiat, menolak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan hukuman di dalam dunia juga di akhirat. Maka takwa adalah bentuk daripada seseorang menaati perintahnya Allah dan menjauhi daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inda iddatash syuhur indallah 12 syahran, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bilangan bulan daripada sejak penciptaannya langit dan bumi. 4 daripada bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana 3 bulan mereka saling bergandengan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang berpisah, bulan Rajab, yang dimana sedang kita laksanakan pada bulan yang mulia ini, yang dimana kita semua berada dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Rajab adalah bulan yang dimana Allah taala lipat gandakan pahala-pahala kepada setiap orang yang beramal dalam bulan tersebut. Kita mengetahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang dimana Allah taala juga lipat gandakan dosa orang yang maksiat dalam bulan tersebut. Maka tidak seyogianya, tidak seharusnya seorang mukmin yang dimana dia berlarut-larut dalam dosa, berlarut-larut dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para salafun saleh, para ulama kita terdahulu, mereka menganjurkan dalam bulan-bulan Rajab semisal bulan ini, mereka menganjurkan agar orang-orang untuk istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, yang dimana mereka sering melazimkan zikir ketika masuk dalam bulan Rajab. Mereka mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Maka ini adalah zikir yang dimana sering dilazimkan oleh para ulama kita di dalam bulan Rajab, sehingga para salaf mereka menganjurkan untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, agar Allah taala mengampunkan semua dosa-dosa kita daripada maksiat-maksiat kita. Maka disebutkan bahwasanya zikir tersebut merupakan persiapan untuk kita menyambut Ramadan. Kita masuk dalam bulan Rajab, kita istighfar kepada Allah untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan, yang di mana bulan Ramadan merupakan adalah bulan ibadah kepada Allah, bulannya salat kepada Allah, bulannya untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bulan semisal bulan Rajab ini ada amalan yang dimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab, yakni amalan salat, yang dimana baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berlaku kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah perilaku Isra wal Mi'raj. Berlaku kepada beliau adalah Isra wal Mi'raj, perjalanan
daripada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram sampai ke Sidratul Muntaha. Baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam beliau melewati syurga dan melihat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam syurga tersebut. Baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk melewati ke dalam daripada neraka, dan baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyaksikan orang-orang yang mendapatkan azab daripada neraka tersebut. Daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Rasul alaihi salatu wasallam mendapatkan perintah solat yang begitu mulia daripada Allah. Hadiah daripada Allah yang termulia untuk baginda Nabi Muhammad adalah perintah solat, yang di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan solat untuk baginda Nabi Muhammad bakal umatnya sebanyak 50 kali solat, sampai kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wasallam melalui perantara Nabi Musa alaihi salatu wasallam, sehingga Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, balik wahai engkau Nabi Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan solat 50 waktu tersebut. Sehingga baginda Nabi Muhammad bolak-balik antara Nabi Musa ke Allah, Nabi Musa ke Allah, kemudian Allah Ta'ala mengurangi solat sampai tinggallah 5 waktu solat, dan baginda Nabi Muhammad merasa malu untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan tersebut, sehingga diwajibkan untuk umat muslimin wal muslimat solat dalam sehari semalam 5 waktu, yang dimana memiliki pahala sebanyak 50 waktu yang sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan di awal-awal tadi. Maka orang-orang yang disebutkan bahwasanya solat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tiang agama, imaduddin, tiang agama, maka tidak segianya orang meninggalkan solat, tidak segianya orang menyia-nyiakan solat, tidak segianya orang-orang kemudian meninggalkan perintah daripada Allah, karena solat merupakan pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena solat adalah pandangan rahmat yang begitu luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dalam bulan Rajab terdapat Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengagungkan syiarnya Allah, maka dalam bulan Rajab ini ada syiarnya Allah yang perlu kita agungkan, ada syiarnya Allah yang perlu kita rayakan, yakni pada tanggal 27 Rajab, yang dimana pada tanggal 27 Rajab tersebut adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Maka perbanyaklah sedekah dalam peringatan tersebut, perbanyaklah kita buat kenduri dalam peringatan tersebut, kita buat kemudian istighfar dalam peringatan tersebut, kita buat peringatan salawat dalam peringatan tersebut, dengan tujuan untuk mengagungkan syiarnya Allah. Maka beliau mengatakan ini adalah akidahnya kita adalah mengagungkan syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah. Semua perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kita agungkan. Maka disebutkan bahwasanya pada tanggal 27 Rajab kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan-bulan selepasnya. Rajab 27 Rajab, Isra wal Mi'raj kita rayakan untuk apa? Untuk sebagai syiar supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan-bulan yang mulia ke depannya. Ada bulan Sya'ban, ada juga kemudian bulan Ramadan. Bahkan disebutkan bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana banyak orang lalai di dalam bulan tersebut. Disebutkan bahwasanya orang sibuk dengan Rajab, orang sibuk dengan Ramadan, banyak yang lalai di bulan Sya'ban. Maka Nabi perintahkan untuk memperbanyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Kemudian Al-Habib Abdurrahman ibn Husain Al-Habsyi beliau melanjutkan kemudian dengan khutbah keduanya, yang dimana beliau menyebutkan bahwasanya bagaimana bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah atau bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan kita istighfar dalam bulan Rajab, kita minta ampun dalam bulan Rajab, kita taubat dalam bulan Rajab. Untuk apa? Mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita juga untuk masuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulannya Ramadan. Maka oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasu'a. Kita diperintah oleh Allah untuk bertaubat, apalah lagi dalam bulan semisal bulan ini, dengan taubat yang sesungguhnya. Maka apa itu taubat? Taubat disebutkan oleh beliau adalah apabila engkau taubat daripada dosa yang telah engkau lakukan, kemudian engkau menyesal terhadap maksiat ataupun dosa yang telah engkau lakukan, dan kemudian engkau berniat dalam dirimu untuk tidak kembali di dalam maksiat yang telah engkau kerjakan tersebut. Maka itu adalah taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
orang yang ingin sukses di bulan Ramadan dapat dilihat apakah dia sukses di dalam bulan Rajab. Kalau orang sukses di bulan Rajab, maka insya Allah pasti sukses di bulan Ramadan. Tapi kalau orang tidak sukses di bulan Rajab, maka tidak akan sukses di bulan Ramadan. Maka apalah tanda daripada orang-orang yang sukses di dalam bulan Rajab? Tanda orang yang sukses di bulan Rajab adalah orang tersebut dia mampu memperbanyak istighfar kepada Allah di dalam bulan ini dan bertaubat daripada segala dosa-dosa yang telah ia kerjakan, sehingga dia masuk dalam bulan Ramadan dengan persiapan yang mantap dalam dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn Husain Al-Labsyi menutup khutbahnya dengan doa-doa yang begitu mulia yang kita yakini insyaallah doa-doanya beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تقبل صلاتنا تامة واغفر ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. تقبل الصلاة والدعاء اجعله خالصا مخلصا وجهك الكريم ومقربا إلى جوارك في جنات النعيم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمترددين عليه في أوقات الصلاة والمتصدقين. إن الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بعد عمر طويل حال جميل في خير ولطف عافية وإلى حضرة النبي الفاتحة.